Mungkin inilah skandal presiden terbesar yang pernah mengguncang Amerika Serikat di akhir abad ke-20, sebuah kisah yang mengubah wajah politik, memicu debat sengit tentang moralitas dan kekuasaan, serta mengingatkan dunia bahwa bahkan orang paling berkuasa sekalipun tidak kebal dari kejatuhan. Skandal antara Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky bukan sekadar cerita tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang penyangkalan, penyelidikan, dan impeachment yang hampir meruntuhkan kepresidenannya. Bagaimana seorang magang berusia 22 tahun bisa menjadi pusat badai politik yang mengancam karir salah satu pemimpin paling karismatik dalam sejarah AS? Mari kita telusuri kisahnya. Dari awal, William Jefferson Clinton, atau yang lebih dikenal sebagai Bill Clinton, lahir pada 19 Agustus tahun 1946 di Hope, Arkansas. Ayah kandungnya, William Jefferson Blythe Jr., meninggal dalam kecelakaan mobil sebelum Clinton lahir. Ibunya, Virginia Del Cassidy, kemudian menikah dengan Roger Clinton Sr., yang menjadi ayah tiri Bill. Clinton mengambil nama belakang ayah tirinya saat remaja. Ia menempuh pendidikan di Georgetown University, kemudian melanjutkan studi sebagai Rhodes Scholar di Universitas Oxford, dan meraih gelar Juris Doctor dari Yale Law School. Pada 11 Oktober tahun 1975, Clinton menikah dengan Hillary Rodham, dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Chelsea, pada ke-1980. Skandal yang mengguncang pemerintahan Bill Clinton dan menjadi sorotan dunia bermula pada tahun 1995 ketika Monica Lewinsky, seorang magang berusia 22 tahun, mulai bekerja di Gedung Putih, Lulu Zen Lewis and Clark College, diterima sebagai magang di kantor kepala staf Gedung Putih selama pemerintahan Clinton. Pertemuan pertamanya dengan Presiden Clinton terjadi selama acara resmi, di mana ia menarik perhatian Presiden. Tak lama setelah itu, hubungan tidak pantas antara keduanya dimulai. Hubungan ini berlangsung secara rahasia dan melibatkan beberapa pertemuan intim di dalam Gedung Putih, termasuk di ruang oval dan ruang pribadi Presiden. Selama periode ini, Clinton dan Lewinsky terlibat dalam serangkaian interaksi yang melampaui batas profesional, meskipun keduanya berusaha menjaga kerahasiaan hubungan tersebut. Setelah masa magangnya berakhir pada April tahun 1996, Lewinsky dipindahkan ke Departemen Pertahanan Pentagon karena dianggap terlalu sering mendekati Presiden dan menimbulkan kecurigaan di antara staf Gedung Putih di Pentagon. Lewinsky bertemu Linda Tripp, seorang rekan kerja yang kemudian memainkan peran kunci dalam mengungkap skandal ini. Tanpa sepengetahuan Lewinsky, Tripp mulai merekam percakapan telepon mereka, di mana Lewinsky secara terbuka membicarakan hubungannya dengan Clinton. Tripp, yang sebelumnya terlibat dalam kontroversi di Gedung Putih, menyimpan rekaman ini sebagai asuransi untuk melindungi dirinya sendiri. Pada tahun 1997, hubungan antara Clinton dan Lewinsky berakhir, tetapi dampaknya baru terasa setahun kemudian. Pada Januari tahun 1998, Linda Tripp menyerahkan rekaman percakapannya dengan Lewinsky kepada Kenneth Starr, jaksa independen yang sedang menyelidiki Clinton dalam kasus Whitewater dan tuduhan lainnya. Starr, yang awalnya fokus pada penyelidikan keuangan, segera memperluas penyelidikannya untuk mencakup hubungan Clinton-Lewinsky. Pada 17 Januari tahun 1998, Clinton memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam kasus Paula Jones, di mana ia menyangkal hubungan seksual dengan Lewinsky, dengan pernyataan terkenal, "I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky." Namun, bukti-bukti yang muncul kemudian, termasuk gaun biru milik Lewinsky yang ternoda oleh cairan tubuh Clinton, mengungkap kebenaran yang bertentangan dengan penyangkalannya. Pengakuan Clinton pada Agustus tahun 1998 bahwa ia memang memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Lewinsky menandai titik balik dalam skandal ini. Pengakuannya datang setelah tekanan publik dan bukti-bukti yang semakin kuat, termasuk laporan rinci dari Kenneth Starr yang dirilis pada September tahun 1990. Told her exactly what happened, when it happened. Laporan ini, yang dikenal sebagai I said, I feel terrible about it. I said, you know, we've been through quite a bit in the last 2 years. I said, I have no defense. This is inexcusable what I did. I was so, meskipun Clinton akhirnya personally dari jabatannya oleh Senat AS
Pada Februari tahun 1999, skandal ini meninggalkan noda permanen pada warisan politiknya dan mengubah cara masyarakat memandang kehidupan pribadi para pemimpin mereka. Dampak skandal ini sangat besar. Pada Desember tahun 1998, Dewan Perwakilan Rakyat AS memakzulkan Clinton atas 2 tuduhan, sumpah palsu dan penghalangan keadilan. Namun, pada Februari tahun 1999, Senat Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memberhentikannya dari jabatan presiden. Clinton dijatuhi denda $25.000 oleh Pengadilan Distrik AS 1999 untuk pergeri. Sementara Lewinsky dihukum 5 bulan komunitas dihentikan setelah Clinton keluar dari jabatan. A situation like that would have been to probably Skandal ini memicu polarisasi politik, dengan Partai Republik dianggap melampaui batas dengan menyelidiki kehidupan pribadi presiden. Meski Clinton tetap popular rating, approximately 70%. Skandal ini menjadi contoh invasi privasi selebritas atau politik oleh media. Blue Dress kemudian dipamerkan di Museum Sejarah AS 2018. Lewinsky yang mengalami stigmatisasi kini menjadi aktivis feminis yang membahas stigmatisasi korban pelecehan seksual. Clinton tetap menjabat hingga akhir masa jabatannya pada Januari tahun 2001. Sementara itu, Monica Lewinsky menjadi sorotan media dan menghadapi tekanan publik yang intens. Setelah skandal, ia mencoba membangun kembali hidupnya dengan menjadi aktivis anti-perundungan anti-bullying. Skandal Clinton. Lewinsky tidak hanya mengguncang dunia politik Amerika Serikat, tetapi juga memicu perdebatan sengit tentang etika, privacy, dan impeachment presiden. Peristiwa ini menjadi contoh penting dalam sejarah politik. Tentang bagaimana skandal pribadi dapat memengaruhi proses politik dan hukum. Meskipun popularitas Clinton tetap tinggi selama dan setelah skandal, reputasinya ternoda. Skandal ini juga mengubah cara media meliput kehidupan pribadi pejabat publik dan menjadi pelajaran berharga tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak pantas bagi seorang pemimpin. Skandal Clinton. Lewinsky menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan popularitas tidak menjadikan seorang pemimpin kebal dari kesalahan. Di Indonesia, sejarah juga mencatat bagaimana kehidupan pribadi dan keputusan politik para pemimpin seringkali menjadi sorotan publik. Kasus-kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat tinggi atau kontroversi pribadi yang memengaruhi karier politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, integritas dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam memimpin. Skandal Clinton. Lewinsky bukan hanya cerita tentang kejatuhan seorang presiden, tetapi juga pelajaran berharga bagi semua pemimpin di dunia. Kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula.